tugas sistem informasi akuntansi dengan tema siklus produksi. Akan dijelaskan oleh Deltia Puspitasari. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi, membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Beberapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dana alokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Tujuan siklus produksi. 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. 2. Persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. 3. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. 4. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. 5. Catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. 6. Aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. 1. Bauran produk-produk apa yang ingin diproduksi. 2. Penetapan harga produk berapa HPP sampai produk selesai dibuat. 3. Alokasi dan perencanaan sumber daya. Contoh, apakah membuat atau membeli? Apakah kita akan membeli produk lalu dijual, atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual? 4. Manajemen biaya merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Siklus produksi. Siklus produksi terdiri dari 4 aktivitas dasar. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Dan yang keempat, akuntansi biaya. Desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Beberapa kriteria ini sangat bertentangan satu sama lain, hingga membuat desain produk merupakan tugas yang menantang. 2. Perencanaan dan penjadwalan. Tujuan aktivitas ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Aktivitas ini memiliki 2 metode yang umum. Perencanaan sumber daya produksi atau Manufacturing Resource Planning (MRP) ada kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem produksi just in time sering disebut sebagai full manufacturing karena barang diproduksi secara tanggapan atas permintaan pelanggan. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini berkaitan dengan TI yang digunakan.
Penggunaan berbentuk TI atau teknologi informasi dalam proses produksi. Contoh, robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer disebut dengan Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dari siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Tujuan penting dari sistem perhitungan biaya manapun adalah untuk menentukan biaya dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan bisnis. Kenalkan, saya Dwi Permatasari Saputro. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang siklus produksi. Tadi sudah dibantu dengan Deltia Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan sistem perhitungan biaya dibedakan menjadi 2 jenis. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Suatu bisnis yang dalam operasinya didasarkan atas proses memproduksi suatu produk yang sangat banyak dan berbeda satu dengan yang lainnya. Produk khusus atau yang dibuat menurut pesanan termasuk dalam kategori ini, termasuk juga bisnis yang menyediakan produk yang berbeda kepada setiap pelanggan. Dalam sistem perhitungan ini, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Tiap-tiap pesanan diidentifikasikan secara terpisah sehingga mudah untuk dibedakan. Nah, yang kedua, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Dalam perusahaan manufaktur, produksi dapat terjadi di beberapa departemen. Setiap departemen melakukan suatu operasi tertentu yang mengarah kepada penyelesaian produk. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik umumnya dibebankan di departemen produksi. Tetapi, jika suatu departemen dibagi menjadi beberapa pusat biaya, perhitungan biaya berdasarkan proses tetap dapat digunakan selama unit-unit produk yang dihasilkan dalam pusat biaya selama periode tersebut masih bersifat homogen. Suatu produk dapat dipindahkan di berbagai departemen dalam suatu manufaktur dengan berbagai cara. Ada 3 bentuk aliran produksi fisik yang berhubungan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Pertama, aliran produk berurutan. Dalam aliran produk berurutan, setiap produk diproses dalam urutan langkah-langkah yang sama. Nah, ada aliran produk paralel. Dalam aliran produk paralel, bagian tertentu dari pekerjaan secara simultan dan kemudian disatukan dalam satu atau lebih proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang jadi. Nah, yang terakhir, aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif, produk berpindah ke departemen-departemen berbeda dalam satu pabrik bergantung pada produk final yang dihasilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang terkait dalam siklus produksi. Siklus produksi di dalam perusahaan melibatkan beberapa fungsi, yaitu fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Nah, di sini fungsi penjualan yaitu melayani order dari pelanggan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Nah, di sini fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya, yang
akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi atas fungsi penjualan. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Selanjutnya, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber dana yang digunakan untuk memproduksi pesanan, pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam siklus produksi, yaitu suatu order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang dicantumkan dalam surat order produksi tersebut. Kedua, ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang dicantumkan pada surat order produksi. Terus yang ketiga, ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang dicantumkan dalam surat order produksi. Nah, yang keempat, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang dicantumkan dalam surat orderan produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima, yaitu bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Ini dikarenakan adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Nah, di sini juga keenam, ada kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Nah, terus yang ketujuh, ada laporan produk selesai. Dokumen ini berfungsi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tersebut kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi, persediaan, dan akuntansi biaya. Nah, yang ke-8 ada bukti memorial. Nah, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa atau aktiva tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Bukti kas keluar. Nah, terakhir nih, dokumen ini digunakan mencatat biaya-biaya yang dibayarkan lewat kas. Menurut Mulyadi 2001, catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus produksi adalah: yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan
untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal ini mencatat tentang transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud, dan terpakainya prosedur biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Yang keempat, kartu harga pokok produksi. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses pemeriksaan. Yang kelima, kartu biaya catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Ancaman dan pengendalian dalam siklus produk. Dalam siklus produksi terdapat ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dalam siklus produksi. Ancaman-ancaman tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan menerapkan prosedur pengendalian. Yang pertama yaitu proses dalam mendesain produk. Ancaman dalam desain produk yaitu desain produk yang kurang bagus atau kurang baik, sehingga pengendalian yang dapat diterapkan adalah perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya, data terinci mengenai biaya jaminan dan produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ancaman dalam perencanaan dan penjadwalan yaitu kelebihan produksi atau kekurangan produksi, investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik, tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap, pengendalian anggaran. Yang ketiga, operasi produksi. Ancaman dalam operasi produksi yaitu pencurian dan kerusakan persediaan dan aktiva tetap, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap, dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi, identifikasi semua aktiva tetap, dokumentasi yang memadai, dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan aktiva tetap. Yang keempat, akuntansi biaya. Ancaman dalam akuntansi biaya adalah kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian edit entry data, penggunaan pemakai kode garis jika memungkinkan, rekonsiliasi jumlah yang tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Yang kelima, ancaman umum. Ancaman dalam ancaman umum adalah hilangnya data, kinerja yang kurang baik, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah buat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, batasi akses ke data biaya, pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi berkaitan dengan pembukaan produk. Sistem informasi akuntansi atau SIA memainkan peranan penting dalam siklus produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai harga produk, bauran produk atau apa yang akan diproduksi, penetapan harga produk, alokasi dan perencanaan sumber daya,
manajemen biaya, atau merencanakan dan mengendalikan biaya produksi, mengevaluasi kinerja. Dalam aktivitas siklus produksi, terdapat atas desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, akuntansi biaya, aktiva tetap harus diberikan solidaris untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan berlebih database aktiva tetap. Sehingga fungsi dari SIA yang didesain dengan baik memberikan pengendalian yang memadai untuk memenuhi tujuan siklus sebagai berikut. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotoritaskan dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap terjaga. Yang ketiga, siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, siklus produksi dicatat dengan tepat. Yang kelima, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Demikian presentasi dari kami. Saya Agnes Dahlan mewakili saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum.